Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, sobat pemasyarakatan yang saya banggakan. Berjumpa kembali dengan Mang Ente Portir Podcast Rutan Kelas 2B Masohi. Kembali bersama saya, Yusuf Muharram, sebagai host kesayangan Anda semuanya. Episode kali ini sudah hadir seorang narasumber khusus. Kenapa saya katakan khusus sama beliau ini? Karena beliau adalah senior saya, abang saya. Jadi ceritanya kita nanti akan, abang saya ini akan memberikan literasi, edukasi yang mungkin sobat pemasyarakatan belum tahu. Langsung saja kita tanya dan kita sambut beliau. Salaman dulu kita. Salaman dulu. Siap. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang ini, Bang. Iya, selamat pagi, Bang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelumnya ya saya terima kasih loh, Bang, sudah diberi kesempatan main ke Rutan Masohi ini. Jadi ya itu suatu kehormatan bagi kami, juga kami bisa belajar di sini, menambah wawasan terutama saya dan tim yang saya bawa ke sini, Bang. Baik, terima kasih. Sobat pemasyarakatan, narasumber khusus kita, beliau adalah Bapak Kurniawan Wawandos. Beliau menjabat sebagai Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Bang, begini Bang, tadi kita sudah keliling-keliling ini. Iya. Kira-kira tujuan Abang kesini itu tujuan awalnya apa Bang? Pokoknya apa Bang? Ya, jadi itu bermula dari di tempat kita di LPKA Ambon itu saat ini sedang berproses, Bang. Berproses dalam artian untuk mendapatkan izin klinik. Izin klinik dilanjutkan dengan sertifikat halal untuk dapur. Nah, memang pada saat ini kami belum memiliki izin klinik dan belum juga mendapatkan sertifikat halal. Itu tujuan kami ke sini. Kami mendengar bahwa di Rutan Masohi ini luar biasa karena sampai sudah kliniknya Pratama dengan predikatnya paripurna, kemudian juga izin sertifikat halalnya telah ada. Nah, itulah tujuan saya bersama teman-teman dari LPKA itu ke sini untuk belajar, menggali ilmunya, apa sih yang bisa membuat Rutan Masohi bisa mendapatkan izin dan sertifikat halal itu dengan capaian yang luar biasa yang maksud saya itu ya saya kemarin berpikirnya itu rumit. Ternyata setelah kita bicara ngobrol ternyata itu tahapan-tahapannya bisa kita jalani dan mudah-mudahan sekembalinya kami dari sini nanti bisa langsung kami action lah di LPK Ambon. Oh gitu ya. Iya. Tapi kalau boleh saya tanya, kira-kira setelah kita keliling tadi di dapur terus di klinik ya, karena tujuannya itu, kira-kira ada hal yang terkesan nggak nih buat Abang? Iya, saya pertama itu memang terkesan lah, Bang. Baru masuk di awal juga terkesan. Dari rekan-rekan di sini juga penyambutannya yang luar biasa, keramahannya. Kemudian juga saya lihat kliniknya itu sangat baik sekali dalam fasilitatifnya, kemudian juga tenaga kesehatannya. Malahan di sini sudah ada dokter, kita belum ada dokter. Itu yang salah satu PR bagi saya nanti untuk mencari tenaga medis lagi, khususnya dokter. Kemudian juga saya juga tadi diajak ke dapur. Di situ saya lihat sudah ada untuk air minum higienis ya, Mas. RO. Ya, RO. Nah, itu juga kita kan belum punya. Jadi itu suatu yang sangat baik bagi saya untuk kalau di kita itu anak binaan ya Mas ya, untuk anak binaan, pelayanan untuk anak binaan. Jadi saya terkesan, apalagi ini podcast saya ini. Ini luar biasa ini podcast ini juga inspirasi lah buat saya karena kita di LPKA Ambon itu untuk tingkat podcastnya belum ada, cuman baru kita hanya bermain sebatas media-media sosial Media saja, online aja media ya. online. Betul. Namun ini juga suatu mungkin bagi saya nanti semangat saya juga untuk rekan-rekan humas di LPKA Ambon untuk membangun juga
podcast ini. Jadi saya anggap ini Rutan Maso ini inspirasi saya loh Pak. Ya, Seperti itu. ya, ya. Baik, jadi cukup berkesan ya. Wah, berkesan semua sekali ini. saya di sini. Jadi, Bang, pengen nggak saya sampaikan kira-kira rahasianya apa ini? Boleh. Kita semuanya. Iya. Kuncinya begini, Bang. Kami semua yang di Rutan Maso ini tidak akan bisa seperti ini kalau tidak ada dukungan dan bimbingan dari pimpinan kita di daerah, yaitu Bapak Kakanwil, Pak Hendro. Beliau selalu komunikasi dengan kami. Apa yang kurang, kami ada kendala, kita sampaikan ke beliau. Yang kedua, bimbingan yang lebih melekat lagi nih dengan Bapak Kadipas kita, Bapak Maizar. Saya selalu komunikasi. Mohon izin Bapak, kami kurang ini, mohon petunjuknya. Kita laksanakan. Intinya, apa petunjuk dari pimpinan, kita laksanakan aja. Karena apa? Tidak ada hal yang susah. Pekerjaan kita ini pekerjaan nyata yang bisa dilihat mata, bukan pekerjaan ilmu gaib. Benar. Kalau ilmu gaib yang tidak kasat mata, kita bingung ini. Mungkin syaratnya harus makan kembang 7 rupa atau makan beling kayak debus itu ya, kita bingung. Ini pekerjaan kita ini kasat mata. Kuncinya sebenarnya bukan masalah bisa atau enggak, kita mau atau enggak aja. Itu aja. Dan kalau enggak sekarang, kapan lagi? Ini kita sudah selesai ini ya, pasti ke depan pimpinan akan menuntut, ini lagi. Terus nggak ada selesainya pekerjaan. Ya kalau tidak kita kerjakan sekarang, akhirnya numpuk-numpuk. Yang bikin numpuk itu berat. Benar. Ya syukur alhamdulillah kami mempunyai pasukan perang ini militan semua gitu Pak. Semuanya dan itu sebenarnya saya bukan siapa-siapa tanpa didukung oleh rekan-rekan semuanya. Saya hanya selaku dirijen aja kalau kita manggung lagu itu. Saya sebagai dirijen yang aja menyemangati mereka ketika mereka down dan segala macam lah. Saya selaku penguat aja. Baik, terus kemudian Bang, ini Abang kan selaku Kalapas lembaga pembinaan khusus anak. Bukan lembaga pemasyarakatan khusus anak ya Bang ya. Pembinaan ya P-nya ini. Mungkin sobat pemasyarakatan perlu kita kasih edukasi nih Bang atau literasi. Apa sih bedanya lapas dewasa dengan anak, bisa disampaikan dengan literasi nomenklatur nama dulu. Terus nanti bisa perbedaan yang ini aja, yang pokok-pokok lah antara lapas yang dihuni dewasa sama anak-anak ini. Silakan Pak. Ya mungkin ini juga banyak yang belum tahu mungkin masyarakat umum betul banyak yang belum tahu. Lapas dewasa dan lapas anak. Jadi kalau lapas anak itu ada batasan umurnya Bang. Jadi sampai dengan maksimal itu 18 tahun. Jadi 18 tahun yang nanti anaknya wajib di LPKA ya. Di LPKA ya. Di LPKA. Seperti itu. Nah, jadi di situ pola pembinaannya juga sebenarnya tidak jauh beda dari lapas dewasa. Cuman ada khususannya karena mereka itu kan juga sekolah. Jadi kita ada kerjasama juga sama Dinkes, kemudian juga dengan dinas-dinas lain, dinas pendidikan, kemudian sanggar-sanggar seperti itu. Gitu ya. Jadi ada nanti dia sekolah formal dan non formal. Mungkin di sekolah formalnya ya diterima lagi di sekolah-sekolah dia yang tempat dia sekolah kemarin sebelumnya. Nah, kalau dia yang non formal itu kan yang paket A, B dan C seperti itu. Kemudian juga ada pelatihan kemandirian dan kepribadian hampir sama juga seperti lapas-lapas umumnya. Mungkin pembeda dia ada batas-batas umurnya. Kalau dia sudah melewati itu harusnya dia dipindahkan ke lapas dewasa. Lapas pemuda. Lapas pemuda dulu ya. Iya, lapas pemuda. Cuman berhubung kita sepertinya lapas pemuda sangat terbatas, jadi pembinaannya itu masih tetap kita lakukan di lapas anak. Di lapas anak gitu ya. Iya, PKA seperti itu. Jadi gini Bang, kalau saya lihat tadi uraian Abang, berarti di LPKA itu lembaga pembinaan khusus anak itu ada sekolahnya Bang ya. Ada. Saya dengar ada sekolah, ada pramuka seperti layaknya anak-anak usia sekolah di luar. Konsepnya itu dibawa masuk ke dalam gitu. Jadi intinya begitu aja. Cuma ini dilingkupi oleh tembok penjara kan begitu saja kan. Iya, benar. Jadi gitu ya. Apa yang mereka lakukan di luar itu juga dilakukan di dalam. Seperti Bapak bilang tadi ya, segi pendidikannya, segi keagamaannya,
Malah di situ kita tambahkan keterampilan-keterampilan. Contoh dalam pembuatan misalnya nih kerajinan pengelasan membuat meja, mereka juga dilatih. Kemudian di situ juga sama, dia mendapatkan hak yang sama seperti hak makan, Hmm. minum, beribadah, terus dia juga olahraga. Jadi eh, cuman dia saat ini beda lingkupnya karena dia di dalam LPKA, jadi itu tugas kita semua selaku petugas LPKA untuk membina anak-anak ini menjadi lebih baik ketika dia nanti sudah bebas. Jadi hak-hak dia itu tidak ada yang kita hilangkan atau tidak ada yang kita Betul. kurangi. Hanya saja memang batasannya saja dia di dalam LPKA. Tapi alhamdulillah mungkin saya promosi Iya, sedikit. silakan silakan Bang. Ini memang ajang kita untuk Iya, memberikan literasi edukasi sama sobat pemasyarakatan di iya. seluruh Nusantara ini. Terima Silakan kasih. Bang. Jadi ya kebenaran kan saya juga baru bertugas lebih kurang 3 minggu ya. Iya. Ternyata di LPKA anak-anak binaan kita itu diapresiasi oleh baik itu pemerintahan setempat ataupun dari kantor wilayah dan juga dari Hmm. dinas-dinas yang lain instansi. Jadi anak-anak di LPKA ini sering tampil untuk Oh, pentas-pentas, begitu ya. diminta pentas. Iya, Hmm. ukulele seperti itu. Hmm. Ada beberapa kesenian-kesenian juga bisa ditampilkan Hmm. seperti itu. Jadi ya suatu kebanggaan juga bagi kita, bagi kami bahwa anak-anak LPKA itu memiliki talenta-talenta Hmm. dan diakui juga sama pihak-pihak luar untuk bisa diberikan kesempatan tampil Ya, ya, ya. melihatkan performance-performance mereka. Nah, itu yang terus kita gali sampai sekarang. Apabila perlu nanti saya juga bercita-cita tidak hanya kita kenal di wilayah saja, Ya, ya. kalau bisa keluar lagi dari Hmm. wilayah tentang aktivitas anak-anak itu. Seperti Hmm. itu loh. Oh, boleh ya. Ya. Hmm. Kalau tadi kembali lagi nih terkait dengan di sana ada sekolah, berarti Hmm. semacam kayak kejar paket itu Iya, ya. Nah, iya. kalau sudah selesai Bang, mereka ini dapat ijazah nantinya ya. Ijazah Sama, kejar paket itu sama kejar kayak paket. orang di luar ya. Iya, sama seperti orang di luar. Jadi seperti saya bilang tadi dia tetap mendapatkan haknya yang Haknya ya, sama. yang Cuman sama ya. ya bedanya tuh lingkupnya saja Lingkupnya saja di ya, dalam betul ya. situ. Nah, berarti ada kegiatan kepramukaan juga ya, Ada persis ya kayak semacam sama OSIS mungkin, iya, kepramukaan ada semua ya. ada pemanfaat. Oh, Jadi hampir mirip dengan sama-sama sekolah di luar lah ya, usia sekolah-sekolah di anak-anak luar. usia sekolah itu ya. Iya, cuman memang perlu diketahui juga untuk sobat-sobatnya, eee, LPK itu jangan dianggap penjara. Karena Ah, namanya lembaga pembinaan. pembinaan ya. Pembinaan. Jadi Betul, memang betul. real hari-hari kita membina anak-anak di dalam situ dan konsepnya mungkin ya sebagian orang di luar menganggap seram, Seram ya. tapi saya pastikan tidak seperti itu. Malahan konsepnya sangat beda jauh. Kita ramah terhadap anak. Ramah anak ya, betul, Ah, betul, betul, jadi yang betul. utama itu harus ramah anak dan pegawai-pegawai LPKA kita juga setiap hari itu Mm-mm. berkomunikasi, interaksi dengan anak-anak di dalam itu. Jadi saya sampaikan juga seluruh pegawai jajaran LPKA, tolong kita sering-sering komunikasi sama anak-anak. Mm. Kita mendekatkan diri. Jadi mereka di sini itu jangan dipikir dia di penjara. Betul, betul. Nah, anggaplah di sini dia memperbaiki dirinya seperti itu. Jadi kita buat nyaman mereka, kita buat senang, kita buat bahagia. Jadi kita anggap mereka tuh anak kita, adik Adik kita kita. seperti itu Betul, loh. betul, Pak. betul. Jadi ya kekeluargaan lah lebih lebih tepatnya saya membuat di situ seperti Mm. kekeluargaan Ya, ya. seperti Jadi itu. intinya mereka hanya kehilangan hak kemerdekaannya aja Iya, karena dikungkung ya dalam iya, dalam sebuah tembok gitu ya. benar. Tapi hak dasar anak Hmm, termasuk kesehatan, pendidikan hmm, tetap 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 wajib dipenuhi. tetap diwajib dipenuhi. Sobat masyarakatan, kita sudah mendengar semuanya edukasi yang luar biasa dari Pak Kalapas anak kelas 2 Pak ya. Iya, kelas Kelas 2. 2 Ambon, berarti kita bisa simpulkan, kalau saya boleh menyimpulkan bahwa masa depan seorang anak lebih penting. Dan prinsip dasar pemasyarakatan adalah negara tidak boleh membuat seseorang lebih buruk sebelum seseorang itu masuk penjara. Begitu sobat pemasyarakatan. Dan perlu kita garis bawahi bahwa lembaga pemasyarakatan anak dengan dewasa berbeda. Dari namanya saja,
Kalau dewasa lembaga pemasyarakatan. Kalau anak LPKA kependekannya. Kepanjangannya Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Ke depan nanti kita akan coba berpodcast dengan narasumber dari lapas perempuan. Akan beda nanti anak, perempuan, dewasa, pemuda, konsepnya akan beda disesuaikan dengan kategorinya. Baik, abangku Pak Wawan, Pak Kurniawan Mamandos. Iya. Kira-kira closing statement-nya apa ini pertemuan kita ini? Mungkin ya buat kami juga butuh support moral, semangat dari rekan-rekan kita yang di luar Masohi ini. Kira-kira closing statement-nya apa ini, Pak Kurniawan? Setidaknya terima kasih, saya ulangi lagi. Kami ke sini juga dalam tahap belajar, namanya itu belajar itu bisa kapanpun dan dimanapun, tidak mengenal umur, tidak boleh kita ada gengsi dalam mengoleh itu. Kadang-kadang kan Pak, dia merasa mungkin senior, dia merasa mungkin lebih paham, tapi belum tentu dia mengetahui semuanya. Jadi di sini kami bersyukur sekali bisa mendapatkan pelajaran yang banyak sekali. Dari sisi pelayanan kalau di dewasa warga binaan. Kalau kami nanti ini berguna sekali untuk anak binaan. Anak binaan ya, kalau anak ya. Kalau yang lapas-lapas dewasa kan warga binaan. Ya, jadi kita anak binaan. Jadi ya saya berharap kedepannya Rutan Masohi ini semakin luar biasa. Amin, amin. Ini saja saya sudah luar biasa dengan keadaan yang ada, seperti pelayanan-pelayanan yang ada. Saya juga jadi gimana ya, terinspirasi loh Pak, terinspirasi benar ini. Mungkin pulang ini saya akan lari lagi untuk memperbaiki dalam hal mungkin selama ini kita sudah ada, cuman mungkin ada beberapa hal yang kita perlu tambah atau lengkapi lah hal-hal yang kurang seperti itu. Jadi ya terima kasih sekali atas pertemuan ini, terima kasih sekali juga atas masukan-masukan yang luar biasa dari seluruh rekan-rekan Rutan Masohi ini. Dan saya berharap kedepannya Rutan Masohi makin luar biasa dalam memberikan inovasi, edukasi, tidak hanya untuk kita, keluarga besar pemasyarakatan, mungkin untuk masyarakat luar dan dinas-dinas terkait lainnya. Seperti itu. Baik, Abangku. Ini kayaknya saya tadi lupa. Kopi sudah dibuat, tapi saya saking saya seriusnya pengen menimba ilmu sama Abang, saya lupa. Kita minum dulu. Mari. Ini sayang ini. Kita tidak boleh menolak rezeki ini, silakan. Iya, terima kasih. Kopi made in Rutan Masohi anak-anak ini Bang yang kita buat. Terima kasih juga ini Abangku ini atas kunjungannya kita di ini. Jadi kalau saya melihat nih, saya keyakinan penuh ini kalau melihat LPKA Ambon didukung oleh SDM yang seperti itu, saya yakin tahun depan LPKA lebih maju dari Rutan Masohi. Saya yakin. Boleh saat ini mungkin Abang belajar atau studi tiru lah ke kami ya. Siapa tahu nanti gantian karena LPKA lebih maju dari Masohi, gantian kami yang akan studi tiru di sana. Boleh. Kita memang saling melengkapi, saling mendukung apa kira-kira yang kita bisa berikan. Terus kemudian gantian saya mungkin kira-kira apa Abang dan seluruh staf-stafnya yang bisa kami minta tolong nanti. Jangan pelit-pelit info, jangan pelit-pelit informasi apapun itu ya, kita saling tukar sharing pengalaman atau mungkin nanti sharing data lah terkait dengan apapun itu terkait dengan kedinasan. Begitu Abangku, saya terima kasih ini juga, sudah mau hadir. Demikian tadi Sobat Pemasyarakatan di seluruh Nusantara telah kita saksikan hari ini. Saya secara pribadi pun juga banyak mendapatkan manfaat nih dari podcast kita, dari Abang kita juga ini. Mudah-mudahan edukasi kita ini akan membawa wawasan buat kita semuanya supaya ke depan kita bisa lebih baik. Jumpa kembali di episode selanjutnya bersama podcast Mangintip Portir Rutan Masohi. Salam baruan, salam integritas. Alhamdulillah selesai.